Cek, cek. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya coba untuk memberikan materi mengenai gambar tampak dan revisi dari tugas besar 7 yang gambar apa namanya, gambar proyeksi ortogonal. Di Selamat datang di kelas desain mebel non duduk di kelas DI 4305A. Ya, saya rekaman ini hari Rabu, tanggal 1 Desember tahun 2021. Jadi minggu ini sudah masuk minggu ke-10 ya. Minggu ke-10 ini sudah mulai kita menyicil untuk tugas besar di akhir. Jadi tiap minggunya nanti saya akan memonitoring progres gambarnya. Mulai dari sekarang, minggu ini adalah gambar tampak dan revisi dari gambar proyeksi ortogonal. Kemudian minggu depannya akan ada sosialisasi mengenai tugas gambar potongan, kemudian minggu depannya gambar potongan dan gambar detail, kemudian minggu depannya ada gambar exploded view dan perspektif, kemudian minggu depannya lagi adalah masuk ke mockup dan prototype, dan selanjutnya adalah asistensi yang lebih ada 2 minggu nanti di akhir yang kita pakai untuk penyempurnaan di akhir dari tugas besar ini. Baik, untuk hari ini saya akan coba untuk memberikan feedback dari tugas besar 7 kemarin, yang mana adalah gambar proyeksi ortogonal yang memakai sudut angle ketiga ya, angle ketiga. Jadi nanti saya akan kasih feedback. Oke, saya share screen. Baik, sebelum feedback ke gambar proyeksi ortogonal, saya akan jelaskan dulu mengenai materi ini ya, mengenai materi yang ada di minggu ke-10, yaitu gambar tampak. Jadi kalau kita klik materi gambar tampak ini, maka akan muncul materi ini. Ya, materi yang ini. Di nodul dikali gambar kerja teknis gambar tampak. Nah, di sini saya jelaskan bahwasanya gambar tampak itu sketsa cepat dapat digunakan untuk membantu merealisasikan ide kreatif desainer dalam perencanaan mebel. Gambar tampak memiliki peran dalam pengembangan ide untuk menuangkan ide kreatif secara cepat pada awal proses desain. Jadi kalau kita kesusahan dalam membuat 3D-nya, biasanya ada dimulai dari gambar tampaknya dulu. Tampak depan, tampak samping, tampak atas, tampak belakang, dan sebagainya. Dimulai dari situ, baru nanti kita tarik ke belakang untuk bisa dipakai, untuk bisa dibuat secara perspektif. Nah, ini beberapa contoh dari perspektif ya, perspektif. Diawali dari gambar tampak depan dulu, kemudian ditarik ke belakang. Nah, gambar tampak yang diperlukan pada perencanaan mebel pada dasarnya adalah gambar terdiri dari gambar tampak atas, kemudian tampak depan, dan tampak samping. Tampak samping kanan kiri diperlukan jika bentuk desain tiap sisinya tidak simetris dan tidak sama, sehingga membutuhkan informasi pada tiap sisinya. Nah, ini nanti mungkin yang akan diperdetail di gambar proyeksi, nanti saya jelaskan lagi. Nah, kemudian ada tampak bawah. Nah, tampak bawah ini diperlukan jika ada informasi penting seperti detail kaki mebel dan detail lainnya yang perlu disampaikan. Nah, ini juga bisa ya. Jadi selain tampak atas, depan, dan samping kanan, mungkin ada tampak bawah juga jika diperlukan juga bisa ditaruh di sisi sampingnya gitu. Kemudian informasi pada gambar tampak disajikan dengan skalatif sesuai dengan proporsi ukuran kertas. Ukuran skala yang digunakan adalah 1:5 dan dapat disesuaikan dengan besar mebel. Nah, kalau yang kemarin dibuat di A3 itu sudah memakai skala 1:20, maka silakan aja pakai 1:20 saja, nggak perlu 1:5. Idealnya gambar tampak disajikan dalam satu lembar kertas. Jadi memang satu lembar kertas ya. Namun dengan keterbatasan ukuran kertas, maka dapat dikerjakan lebih dari satu lembar kertas. Urutan gambar tampak dimulai dari gambar tampak atas, bawah, samping kanan, kiri, dan belakang. Nah, ini diabaikan saja. Yang akan kita buat adalah yang ini. Nanti bisa jelaskan lagi. Nah, kemudian informasi pada gambar tampak itu memuat satu, pasti harus ada dimensi, yaitu ukuran mebel diinformasikan dengan detail ya, tidak hanya ukuran umum seperti panjang, lebar, dan tinggi. Dimensi menggunakan satuan
Kalau di sini menggunakan satuannya sentimeter saja ya. Jadi ini bukan milimeter tapi pakai sentimeter. Kemudian notasi detail mebel diberikan notasi lingkaran dengan garis das atau putus-putus. Bisa seperti ini, apa namanya notasinya. Untuk angka 6A strip 01 ini bisa melihat lagi di apa namanya di materi teknik komunikasi interior. Nah, itu memuat angka apa aja. Angka di situ dan simbol-simbol di situ memuat apa aja itu lihat lagi di materi teknik komunikasi interior. Kemudian notasi garis potongan, berikan notasi garis das dot atau putus-putus, titik putus pada titik objek yang akan dipotong. Nah, ini nanti akan berpengaruh nanti ketika kita belajar atau masuk ke materi gambar potongan. Kemudian keterangan material, berikan teks dengan garis panah pada objek untuk menerangkan material yang digunakan. Nah, ini seperti biasa ya, ada gambar mebelnya dari perspektif, kemudian kita tarik sehingga bisa menerangkan material yang digunakan. Nah, seperti ini, contohnya ini tampak depan, ya, terdapat garis potong di sini. Nah, ini garis potongnya, kemudian ada kayak semacam M leader gitu kalau di AutoCAD ada M leader. Nah, kemudian ditarik garis lurus, ditarik garis, kemudian ujung garis yang tidak ada panahnya disediakan atau ditulis keterangan materialnya dan finishingnya sampai ada strukturnya, ada konstruksinya, keterangan konstruksinya juga bisa taruh di situ. Nah, kemudian ada potongan B sama potongan C, bisa dibuat seperti ini ya. Kemudian untuk dimensi, nah dimensi ini paling penting juga ya. Jadi dimensi, kalau misalkan seperti ini tidak cukup, itu bisa dibuat seperti M leader begini ya. Bisa dibuat seperti M leader begini, jadi ada garis panah, kemudian ditarik keluar, nah baru di ujungnya garis yang di luar itu ditulis angkanya, angka 2 gitu. Kalau misalkan di satu garis ini atau jarak dot ini dengan dot ini terlalu kecil sehingga mau dikasih angka itu terlalu kecil sehingga tidak terlihat, maka ditarik aja kayak gini. Ditarik aja pakai M leader, kemudian ditaruh keterangan angkanya di luar. Ya, itu seperti itu juga boleh. Kemudian ini ada namanya keterangan bulatannya, keterangan gambarnya ini. Jadi angka 1, kemudian belakangnya, bawahnya kalau tidak ada keterangannya maka dikasih strip. Nah, kemudian dikasih keterangan di sini adalah tampak depan, misalnya. Tampak samping, kanan, atau tampak atas. Nah, skalanya bisa ditulis skala 1:20. Tuh. Kemudian yang ini tampak atas, ada keterangan juga kalau meja di sini. Nah, di keterangan tanpa atas ini harusnya terdapat garis putus-putus, di mana di situ garis putus-putusnya itu garis tidak tampak. Garis tidak tampak yang menjelaskan mengenai si ini, apa namanya, si kaki mejanya misalkan. Kaki mejanya ada di sebelah sini, atau kaki mejanya ada di sebelah sini juga. Ada satu yang buat untuk apa namanya, step atau bukan step, untuk tempat kaki di tengah-tengah sini. Nah, ini digambar juga garis putus-putus tengah sini. Jadi yang tampak pasti digaris dengan lurus, tidak putus. Kalau yang tidak tampak, karena ada garis di bawahnya, itu tetap digambar secara garis putus-putus. Nah, itu di tampak atas harus ada ya. Kebanyakan dari teman-teman yang membuat kemarin tugas 7 tidak terlihat gambar tampaknya, gambar tidak tampaknya. Dan ini kemudian ini tampak samping, ya, hampir sama kayak tampak depan tadi, cuman bedanya ini dilihat dari sisi sebelah kanan. Oke, ini tugasnya abaikan saja, langsung jelaskan atau langsung masuk ke tugas yang ada di LMS saja. Gitu. Ya, jadi untuk minggu depan itu adalah tugasnya ini, tugas besar ke-8 ya. Jadi masuknya ke tugas besar ke-8 itu terdiri dari dua halaman yang berisi gambar tampak dan revisi dari tugas besar 7, yaitu revisi dari gambar proyeksi ortogonal.
Ya. Nah, untuk revisi dari gambar ortogonal ini saya buka. Oke. Sebelum masuk ke gambar proyeksi ortogonal ini, saya akan share screen contohnya ya, contoh dari pengerjaan gambar tampak dan gambar proyeksi ortogonal. Nah, yang barusan saya jelaskan yaitu gambar tampak, itu bisa dilihat contohnya seperti ini. Ya, ini adalah kertasnya A3, yang garis terluar ini adalah kertas A3 ya, ukuran kertas A3. Nah, kemudian ada garis frame yang dalam ini. Nah, ini buatlah dengan menarik garis dari sisi luar atau di istilahnya di offset gitu ya, sekitar 1 cm, sebelah kanan 1 cm, sebelah atas 1 cm, dari bawah 1 cm. Khusus dari kiri ini lebih besar yaitu 2 cm, karena nanti akan dipakai untuk area penjepretan ya, untuk jilid, untuk area jilid. Makanya sebelah sisi kiri pasti lebih lebar 2 cm, yang lainnya 1 cm ya. Oke, cukup jelas sampai situ. Kemudian masuk ke dalamnya, yang frame dalam ini, maka ini adalah lembar kerja kita, lembar gambar kita. Ada di sebelah kanan, ini adalah gambar pop kita ya. Nah, popnya sudah standar, dan kalian sudah pasti memiliki masing-masing ukurannya, dan bisa dipakai sampai seterusnya, nanti sampai TA nanti pakai itu terus ya. Jadi makanya harus punya stok banyak, entah itu yang pakai kertas A3, A2, A1, bahkan A0, itu ukuran popnya jadi sudah memiliki macam-macamnya, memiliki macam-macam itu, maksudnya macam-macam ukurannya gitu ya. Nah, di sini untuk ukuran judul kop gambar kerja ini standar sesuai arahan di mata kuliah Teknik Komunikasi Interior. Cuman di sini yang mungkin harus diperhatikan adalah untuk course title kelasnya ya. Ini adalah kelas yang dipakai untuk tugas ini. Jadi sekarang adalah kelas desain mebel non-duduk D435A. Bisa menyentuh seperti ini. Fontnya juga bisa menyentuh seperti ini fontnya. Ya. Kemudian jangan terlalu besar. Ingat, sekali lagi jangan terlalu besar. Kalau yang saya pakai ini fontnya sekitar 14 cm, 14 poin. Ya, 14 poin. Jadi ya hampir mirip sama yang course title-nya inilah, nggak masalah. Jangan terlalu besar pokoknya. Kemudian project title ini tulis saja gambar tampak. Legend-nya nanti sesuai kebutuhan. Kalau ada yang butuh tulis di legend ya ditulis saja di legend. Background title, tutor jangan lupa dikasih saya Ahmadi STMTS. Nah, di gambar tampak ini silahkan bisa dimulai dari membuat perspektifnya dulu. Bisa dimulai dari membuat perspektifnya dulu. Nah, ini perspektif tidak pakai skala, tanpa skala ya. Perspektif tidak ada skalanya. Nah, kemudian di sini ada keterangan ya, frontnya di sini tampak depan sini, tampak atas sini, dan tampak samping kanan sebelah sini. Nah, ini dijabarkan atau ditulis secara tampak atau digambar secara tampak di sisi ini. Ada 3 ini. Ya. Jadi ini tampak atas sebelah sini, kemudian tampak depan adalah sebelah sini, kemudian tampak samping adalah sebelah sini. Ya. Paham ya? Jadi tampak depan sebelah sini, kemudian tampak atas sebelah sini, kemudian tampak samping kanan sebelah sini. Catatan pada gambar tampak, ini garis tampak dan tidak tampak harus jelas tebal tipisnya. Jadi biasanya kalau dari tampak atas itu terlihat kaki mejanya atau kaki raknya atau kaki bagian bawahnya. Itu silakan digambar aja secara putus-putus dan tipis ya. Apabila terlalu rumit, terlalu banyak, itu jangan terlalu dipaksakan, jangan terlalu banyak juga. Ambil aja yang paling dominan, yang paling besar, misalkan rangka yang paling besar, misalkan, nah itu tulis aja atau gambar aja garis putus-putusnya di situ. Kalau yang kecil-kecil, misalkan terlalu rumit, terlalu ramai, maka tidak perlu, nggak masalah. Itu biar ini ada hubungannya dengan kerapihan gambar ya, itu gambar atasnya. Kemudian gambar depan sama. Jadi kalau ada gambar tidak tampak dan gambar tampaknya maka harus diperjelas tebal tipisnya. Samping kanan juga gitu. Di gambar ini
perlu skala yang pasti, kecuali bagian perspektif tidak perlu skala, tidak masalah. Jadi untuk tampak depan, atas, dan kanan perlu skala, tapi untuk perspektif tidak perlu skala. Oke, kemudian dikasih ukuran dimensi. Garis dimensi tidak boleh menempel ke garis tampak furnitur. Jadi silakan diberikan garis dimensi juga di 3 gambar itu. Dan kemudian ketika mau memberikan dimensi, kadang-kadang kan dia memulai dimensi dari pojok ke pojok, menarik ke atas misalkan. Nah, itu tolong dikasih jarak ya antara pojokan ini dengan garis ujung dari, bukan ujung, garis pertama si dimensi. Itu jangan sampai menempel. Kalau menempel nanti tidak terlihat mana yang garis dimensi, mana yang gambar tampak furnitur sebenarnya. Jadi harus dikasih space, dikasih jarak. Jadi misalkan kayak gini. Bisa sih emang. Oke, maksud saya adalah dari pojok sini ke pojok sini ketika ditarik lagi ke atas ya pakai AutoCAD. Nah, itu biasanya ada yang nempel di sini. Nah, itu tolong dikasih jarak ya. Di dimension style-nya harus diubah, di setting biar ada jarak, tidak nempel langsung ke gambar furniturnya. Nah, itu maksud saya. Kemudian perlu dikasih keterangan material dan konstruksi. Nah, ini silakan memberikan keterangan material dan konstruksinya bisa di gambar perspektif. Nah, apabila dirasa tidak cukup itu memberikan keterangannya di sini, maka bisa dipakai seperti apa namanya? Bisa dipakai seperti simbol, bukan simbol. Ya, kayak simbol gitu. Jadi ini A, yang sini B, yang ini C, ya. A, B, C-nya bisa dituliskan di sini, di legend ini. Keterangan A, B, C-nya, itu material apa, finishing apa, konstruksinya bagaimana, itu bisa ditulis di legend ini. Gitu ya. Nah, jangan lupa juga untuk gambar tampak ini dikasih semacam begini ya, dikasih semacam tanda panah gitu ya. Apa namanya? Semacam kayak tanda panah yang mana itu gambar tampak depan, tampak kanan, dan tampak kiri. Jadi semacam gini. Nah, ini dikasih keterangan di sini atas depan. Ya, kemudian fontnya dikecilkan, samakan saja, nggak masalah, 12 misalkan. Kemudian yang sini tampak atas, kemudian yang sini tampak samping kanan. Ini saja. Nah, ini bisa ya, bisa dibuat seperti itu. Bisa buat seperti itu ya. Jadi apa namanya? Nah, kayak gini bisa. Maaf ya, saya pakainya Corel Draw, tapi bisa disesuaikan dengan AutoCAD-nya masing-masing. Ini ya, bisa dibuat seperti ini. Oke, saya rasa cukup jelas untuk gambar tampak. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup. Tuh. Nah, untuk gambar proyeksi ortogonal. Nah, saya minta semuanya menggambar ulang untuk gambar proyeksi ortogonal. Nah, ini modelnya sama, pakai gini ya, Telkom begini, ukurannya sama seperti yang saya jelaskan barusan. Cuman isinya adalah kalau gambar proyeksi ortogonal itu seperti ini isinya, ya. Jadi terdapat perspektif di sisi kanan atas, kemudian dikasih keterangan garisnya, ini garis sisi A, kemudian sisi B, sisi sisi C sebelah sini, sisi E sebelah bawah, sisi B dari atas. Jadi A ini dari depan sini, kemudian yang B adalah dari sisi ini, kemudian yang C adalah dari balikannya, kemudian yang E ini dari bawah, yang D ini dari atas. Ya.
Sehingga nanti ketika digambar kayak gini, gambarnya ada 5 seperti ini di sisi sebelah sini. Jadi ada tampak A, kemudian tampak B, kemudian tampak C, kemudian tampak D, dan tampak E. Ini sesuai dengan aturan di projection simbol di search angle ya, atau di angle ketiga atau di sudut ketiga. Gitu. Jadi untuk gambar proyeksi ortogonalnya silakan membuat gambar lagi seperti ini dari label non-duduk masing-masing. Terangannya adalah garis tampak dan tidak tampak harus jelas tebal tipisnya. Kemudian di gambar ini tidak perlu skala yang pasti, jadi juga jangan terlalu kecil ya. Yang minimal di A3, kalau nggak cukup di A3 ya di A2 sih nggak masalah. Ya, apa namanya, kalau gambarnya terlalu besar, kalau nggak cukup di A3 bisa di A2 lah. Nah itu tidak perlu skala, tapi jangan terlalu kecil juga. Ya. Kemudian dikasih ukuran dimensi. Nah ini hubungannya sama ukuran dimensi. Nanti kalau ukuran dimensinya terlalu kecil, maka silakan diperbesar kertasnya. Tapi kalau ukuran dimensinya sudah pas, sudah terlihat lah untuk ketika kita pakai 100% gitu zoomnya, nah itu masih terlihat, maka nggak masalah. Kemudian dikasih ukuran dimensi tadi sudah, tidak perlu dikasih keterangan materialnya. Ini clean aja ya, bersih aja. Jadi gambar, kemudian keterangan view-nya sama dimensinya saja, tidak sampai perlu apa keterangan material dan lainnya. Jadi cukup seperti ini. Itu ya. Itu untuk ortogonal. Nah, feedback yang sudah saya buat tadi di mana di ini kebanyakan sudah saya lingkarin dan sudah saya kasih apa namanya feedbacknya atau komentar ya di bagian sisi komentarnya, semoga bisa dilihat, dibaca lagi. Nah di setiap anak kasusnya beda-beda. Nah kebanyakan yang saya minta untuk ini semua direvisi adalah untuk dipakai untuk gambar tampak ya, sama gambar tampak maupun gambar proyeksi ortogonal yang akan dibuat. Jadi kalau misalkan ada yang ininya terlalu besar, dikecilkan lagi, dipaskan lagi gitu ya. Ini terlalu besar ya, kalau misalnya punya Aldi ini, angka dimensi yang sebelah sini terlalu besar. Sesuaikan aja seukuran yang B ini, seukuran fontnya B ini nggak masalah. Tapi juga jangan terlalu kecil, yang kayak ini terlalu kecil sehingga tidak bisa dilihat. Ya gitu. Nah, kalau terlalu kecil begini sehingga tidak bisa memasukkan angka dimensi yang B, maka bisa ditarik seperti M leader ya. Bisa ditarik seperti M leader tadi, dan itu dikasih angka, baru ditulis angkanya kayak gini, ditarik garis seperti ini, baru kemudian dikasih angkanya berapa dimensinya. Nah, seperti itu bisa seperti itu ya. Terus kemudian kebanyakan sih itu ya kurang rapihnya di situ, ada yang terlalu besar dan terlalu kecil, dan kayak gini ini yang saya sebut menempel. Jadi dimensi apa namanya si si garis dimensi ini terlalu menempel, terlalu dekat ke gambar tampaknya atau garis tampaknya furnitur kamu. Nah, ini terlalu mepet, jadi harus diperlebar lagi jaraknya ya. Kemudian dibedakan tebal tipisnya. Saya kasih keterangan bahwasanya untuk garis dimensi, ya, ini kan garis dimensi yang atasnya ini bisa pakai 0,9 saja poin ketebalannya. Sedangkan untuk garis tampak furniturnya dipertebal lagi pakai 3.0, pakai yang ukuran 3.0. Nah, itu bisa nanti terlihat jelas mana yang garis dimensi, garis tak tampak, sama garis tampaknya. Ya, gitu. Oke. Dan ini semuanya sudah saya kasih feedback. Silakan saja dicermati bagian mananya. Ya. Nah, kayak gini juga ini jangan terlalu besar. Apa untuk judul di class title-nya jangan terlalu besar. Pakailah fontnya jenisnya teknik aja ya. Kalau yang saya pakai tadi di Corel ini, jenis fontnya adalah jenis font teknik. Kalau di Windows insya Allah sudah ada bawaannya. Nah, itu lebih ke teknik lah untuk tampak visualnya font ini. Tuh, mungkin ini juga jangan terlalu besar ya. Untuk gambar mana ini
angka dan garis dimensi. Nah, ini tidak ada skala di bawah judul keterangan setiap gambar. Nah, tidak ada apa namanya, tidak ada ini ya. Harus ada skalanya di bawahnya ini ya. Dan untuk keterangan dari setiap judul gambar ini, untuk keterangan judul dari setiap gambar ini juga jangan terlalu besar. Ini terlalu besar. Samakan saja sama dengan ukuran dari checked by ini loh. Yang saya maksud. Jadi nanti kalau ada keterangan checked by, nah itu maksud saya adalah disamakan saja ukuran fontnya dengan ini dengan huruf yang checked by ini, yang ini ya, segini lah besarnya, boleh untuk yang di bawah ini. Nah, itu bisa ya, seperti itu. Oke, terus kemudian keterangan-keterangan seperti ini kalau dirasa terlalu mengganggu, terlalu penuh, maka bisa dipakai simbol, kemudian baru ditulisnya di bagian legend. Di legend juga jangan terlalu besar, cukupan saja ya. Kayak gini kan ini kurang rapi ya. Ada yang paling besar, paling hitam, kemudian kemudian kayak ditarik, paling kecil, tidak hitam juga. Nah, itu tolong diganti, diperhatikan. Oke, terus nah ini kalau ini terlalu kecil ya bagian ini. Terus nah ini juga, oh ya ini juga si Angel nggak ada ininya, nggak ada skalanya, sama judul keterangan setiap gambarnya terlalu besar. Oke, ini sudah ada keterangan si oh ini. Oke, jadi untuk minggu depan yang saya minta untuk diupload di minggu depan itu adalah ini ya, tugas besar 8 yang berisi 2 halaman gambar tampak dan revisi dari tugas besar 7 ya. Jadi isinya nanti ada 2 file seperti ini ya. Ada 2 halaman ya. Satu file PDF itu ada 2 halaman. Halaman pertama bisa memuat gambar tampak dulu seperti ini ya. Kemudian halaman keduanya adalah revisi dari gambar proyeksi ortogonal seperti ini ya. Oke, mungkin saya rasa cukup untuk penjelasan ini. Silakan direvisi, silakan diperbaiki lagi, saya tunggu hasil perbaikannya. Yang paling penting adalah kalau kita sudah bisa dan benar dalam memulai gambar teknik, maka seterusnya akan benar terus. Jadi saya perlu untuk menyampaikan ini dari awal, karena biar kalian terarah membuat gambar tekniknya. Ya. Tidak asal-asalan, memberikan dimensi juga tidak asal-asalan ukurannya, kemudian tidak nempel ke bagian, tidak apa sih, garis dimensinya itu tidak menempel ke bagian garis tampak furniturnya, sehingga kerapihan itu sangat penting. Sehingga kerapihannya tidak terlihat. Saya tidak mau seperti itu. Ya, silakan diperbaiki, direvisi lagi. Dari saya mungkin sekian. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup atau di chat dari ke saya. Terima kasih, saya tutup untuk materi ini. Semoga dapat memberikan manfaat ya. Sehat-sehat selalu di sana. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.